Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Siang ini cukup terik ya dulur, tapi semoga informasi-informasi dari Mas Bro bisa diterima sebagai tambahan informasi serta edukasi buat dulur-dulur semua. Kali ini Mas Bro ingin sharing aja. Kali ini adalah masih tentang di BPJS Kesehatan ya. Bagaimana jika dalam satu KK itu ada data yang tidak sinkron? Bisa jadi itu di email, nomor telepon yang sudah tidak update, atau yang lain. Simak terus ya dulur, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe channel ini agar selalu bisa memberikan informasi, edukasi seputar BPJS Kesehatan, bansos, serta layanan publik lainnya. Sebagai peserta BPJS, sekali lagi baik dari segmen PPU, kemudian Mandiri dan PBI, kita memang diwajibkan untuk sering-sering melakukan cek status kita ya dulur. Jadi terutama untuk yang Mandiri dan PBI itu memang harus sering dicek, terutama ketika kita memang ada keterlambatan bayar sehingga ada tunggakan, kemudian data yang sudah kita input itu sudah berapa belum ya, kartunya kita itu aktif atau tidak kalau misalnya PBI, karena memang sewaktu-waktu bisa dinonaktifkan. Atau juga yang paling sering terjadi adalah adanya ketidaksinkronan data yang dimasukkan, misalkan ini untuk PBI, yang dimasukkan oleh perangkat desa yang didaftarkan ke DTKS Kemensos, datanya tidak sesuai dengan yang ada, misalkan dengan KTP, kemudian dengan KK. Jadi seringkali yang berbeda adalah di NIK KTP, kemudian nomor telepon, serta email yang didaftarkan. Terus bagaimana cara kita untuk merubahnya atau melakukan update terhadap hal tersebut? Jadi ada beberapa langkah ya yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama adalah kita bisa melalui BPJS WA ya. Kita WA saja, chatting seperti biasa ke WA Pandawa BPJS ya, nanti nomornya akan saya sertakan di bawah. Jadi nanti di situ ada beberapa pilihan menu di mana dulur-dulur semua juga bisa melakukan update data ya. Kemudian juga bisa melakukan cek status penagihan dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal memasukkan data yang ingin dirubah apa. Jadi nanti ada pilihan menunya, data yang ingin dirubah apa, kemudian akan dapat konfirmasi 1-2 hari ya, maksimal 2 hari sudah ada informasi ketika data itu sudah berhasil diubah. Atau cara kedua adalah melalui aplikasi JKN Mobile ya. Kalau saya sarankan sih semua peserta BPJS Kesehatan ya, BPJS TK juga wajib mempunyai atau mendownload aplikasi ini ya dulur. Jadi aplikasinya adalah JKN Mobile untuk BPJS Kesehatan dan JMO untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi paling tidak ketika kita sudah memiliki aplikasi ini di handphone kita, kita bisa seringkali melakukan pengecekan terhadap status kita sebagai peserta BPJS, terutama PBI dan peserta Mandiri ya. Jadi untuk langkah yang kedua sama seperti tadi, tapi hal ini melalui JKN Mobile, melalui aplikasi kita melakukan perubahan data tersebut. Jadi di pilihan menu nanti ada profile ya, seperti biasa. Nah, ketika kita akan merubah profil ya, merubah akun, nanti kita masuk ke situ, kita rubah datanya ya. Termasuk nanti misalkan untuk anggota keluarga kita yang juga datanya perlu dirubah, misalkan ada kesalahan. Itu secara sistem sudah kita rubah. Tetapi apabila masih ada kesalahan, misalkan karena ketidaksinkronan NIK, nah, itu harus kita jelentehkan lagi, harus kita bedah lagi ya dulur. Apakah memang ketidaksinkronannya ini karena data yang dimasukkan salah, kemudian apakah memang double data, jadi NIK kita sama dengan NIK orang lain, atau bagaimana? Jadi langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita harus mencocokkan data itu, NIK, KTP, KK ya, itu ke Dispenduk Capil. Jadi jika memang ada double data, kemudian data kita dipakai orang lain, NIK-nya,
karena memang harusnya NIK KTP itu adalah satu orang satu identitas. Ya. Pindah kemanapun kita domisilinya, maka entitas kita di KTP, identitas itu nomornya akan tetap sama, tidak akan berubah. Maka dari itu kenapa saat ini NIK itu bisa jadi rujukan ketika kita tidak membawa kartu BPJS-nya. Jadi itu ya dulur, jadi kalau misalkan ada trouble, ada kendala, ada masalah, masih bisa kita selesaikan melalui tadi offline dan online. Kalau offline bisa datang ke kantor BPJS terdekat, ya. Kalau online bisa lewat chat WA Pandawa, kemudian juga bisa lewat aplikasi. Nah, selain aplikasi, sekarang media sosial juga sudah mulai dikembangkan oleh BPJS. Bisa di Facebook, Twitter, Instagram, semua bisa melakukan chat atau DM ke situs resminya BPJS Kesehatan. Itu informasi untuk hari ini dulur, semoga membantu dan menambah informasi serta mengedukasi dulur-dulur semua sebagai peserta BPJS. Jangan sampai hak-hak kita juga tidak terakomodir dengan baik. Sekali lagi tujuan saya kali ini adalah untuk membantu memberikan informasi, edukasi serta wawasan seputar BPJS Kesehatan, Bansos serta layanan publik lainnya. Matur nuwun dulur.